Ditinggal pergi sama seseorang yang kita cintai. Ini pasti berat banget. Perasaan hancur, kecewa, frustasi, semuanya numplek jadi satu. Nah, ini yang terjadi sama klien kita namanya Soraya. Halo. Halo, Kak. Apa kabar? Soraya. Halo, Makan, Kak. Kita ketemu sama dia dan dia jelasin semuanya di sini. Di sini Soraya cerita, dia udah 6 bulan bertunangan dengan seseorang yang namanya Arden. Jadi gini loh, Kak. Aku tuh kan sama Ardan udah tunangan 6 bulan lalu. Tapi 1 minggu ini dia tuh hilang kabar. Apa ada masalah sebelumnya? Nggak ada, Kak. Akhirnya pencarian kita mulai dari awal lagi. Kita coba ke keluarganya karena Ardan selama ini masih tinggal sama keluarganya. Minimal kita menemukan sedikit petunjuk dalam keluarganya. Ya udah kita ke sana. Sana aja ya. Nanti kamu jelasin sama mereka ya. Iya. Ini udah siap kan kalau ke sana? Langsung nih sekarang. Iya, Kak. Kita. Kita menuju ke rumah keluarganya. Sampai rumah keluarganya Ardan, ketemu sama bapaknya. Ya bapaknya masih bingung. Ada apa ini, ya kan? Kok bawa tim segala? Kita jelasin di situ. Jadi gini Pak, ini kita kan membantu Mbak Soraya yang katanya mau menikah. Ya. Terus kita butuh informasi yang tentang Mas Ardan ini. Jadi udah seminggu ini katanya nggak ada kabar, nggak pulang sama sekali. Orang terdekat yang sama Ardan adalah keluarganya. Ya, setidaknya mungkin Bapak bisa kasih tahu sama kita kenapa dia bisa menghilang seperti ini. Apakah suka nggak ada kabar begitu? Saya nggak pernah punya tanda-tanda terakhir seperti itu ya. Dia biasa aja sih. Nggak pernah ada rasa hal yang mencurigakan. Dia pamit seperti biasa. Ini kan sebentar lagi mau nikah kan ini. Iya. Lagi mengatur pernikahannya. Nah ini bagaimana dengan kehilangannya Ardan? Ini kan berpengaruh dengan pernikahannya mereka ini Pak. Ini Bapak sama keluarga juga mencari.
Saya coba untuk mencari informasi, bahkan saya punya telepon. Iya. Tapi handphonenya memang nggak aktif. Udah coba tanya sama kawan-kawannya juga. Kalau tanya ke kawan-kawannya sih, kira-kira memang mereka nggak tahu keberadaan Ardan di mana. Ardan ini memang sering keluar kota, tapi masalahnya dia kalau keluar kota itu biasanya selalu ngasih kabar 3-4 hari maksimal paling lama itu ngasih kabar. Nah ini udah seminggu. Bapaknya nggak curiga sama sekali dan bingung kenapa anaknya tiba-tiba ngilang dan keluarganya nggak ada yang berpikir macem-macem gitu. Coba gini Pak, ini kita kan mau ngebantu. Bapak coba ingat-ingat kira-kira terakhir sebelum Mas Ardan ini pergi nggak ada kabar, ada sesuatu yang nggak logis nggak? Ya sebelumnya Ardan hilang, saya melihat sesosok orang tuh di depan rumah bolak-balik. Mondar-mandir saya kejar, ternyata orang itu udah hilang. Saat saya mau sholat subuh juga Mas, ada orang hitam-hitam bajunya. Saya juga nggak tahu siapa. Laki-laki berpakaian hitam-hitam ini siapa? Ngeliatin rumahnya Ardan, ya mengamatin. Siapa orang ini? Siapa yang nyuruh? Tujuannya apa? Orang yang sama nggak waktu itu? Wah, saya nggak tahu kalau orangnya sama atau tidak, kan gelap. Mukanya nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan. Dan itu pun juga saya kejar nggak ketemu. Sebelum Ardan menghilang, temannya Ardan tuh namanya Rani pernah kesini. Rani, Pak. Iya, kamu kenal? Rani, temen deketnya. Siapa itu Rani? Nah ini pas kita mau tanya siapa Rani, tiba-tiba dateng nyokapnya Ardan. Dia marah-marah di situ, nggak suka kehadiran kita, apalagi ngelihat Soraya. Ada apa ini rame-rame? Segala pakai kamera lagi. Ini lagi. Bentar dong Bu, ini mau tak jelasin dulu Bu. Saya udah bilang ya, saya udah peringatkan kamu nggak usah kesini lagi. Bu, saya cuma mau nyari Ardan, Bu. Dibilangin saya nggak tahu. Bu, saya mau tahu Ardan di mana, Bu. Nih anak bandel dibilangin ya. Saya nggak tahu ada di mana. Tambah marah di situ nyokapnya ngeliat Soraya. Ngamuk dia di situ. Bukannya di awal Soraya bilang hubungannya sama keluarganya Ardan baik-baik aja. Gak ada masalah sedikit pun. Malah mereka direstuin ini mau menikah berapa bulan kemudian. Kok tiba-tiba nyokapnya ngeliat Soraya begitu marah. Malu Bu, dilihat orang-orang Ya nih Pak, Bapak jangan tunjukkan. Perempuan ini mau bawa sih. Bapak nggak rasa apa? Semua bisnis ada semua. Tapi ini di rumah Bu, malu Bu. Waduh, morotin. Jangan-jangan selama mereka tunangan, uangnya Ardan ini diporotin habis sama Soraya. Kita semua diusir di situ, berusaha nerangin baik-baik gak bisa. Keluar sih, keluar. Maafin istri saya Mas ya. Iya, Apaan sih? Pakai kamera segala ini. iya, Ibu maaf, iya Ibu, kita pulang ya, kita keluar dari sini. Iya, Ibu tenang aja. Ini siapa emang? Iya, Ibu sudah. Mana lagi ini? Iya. Ibu, ya. Keluar. Keluar. Ibu yang udah. Jangan keluar kami ya. Selama diusir, gue bertanya-tanya di situ apa yang terjadi ini. Pasti ada sesuatu ini. Soraya ini pasti menyembunyikan sesuatu. Ya udah. Iya. Iya, Mas, kita Maaf ya, keluar Mas, ya. Maaf ya. Iya, Pak. Ya, Ibu, saya suka. Iya, Ibu, udah kita keluar, Ibu. Salah aku apa, Kak? Kenapa aku diusir? Aku tuh cuma pengen tahu Ardan, Kak. Aku cuma mau tahu Ardan di mana. Enggak, Sofi. Dia nangis di situ. Dia udah kaget.
Katanya dia juga nggak tahu kenapa nyokapnya bilang seperti itu. Terus dia menangis. Dia depresi di situ. Ini aku bingung juga loh. Aku pikir orang tuanya sama kamu. Iya. Sebenarnya tuh baik-baik aja, Kak. Walaupun galak tapi gak pernah sampai ngusir kayak gini, gak. Ini sorry nih ya, jadi kalau aku ngeliat itu marahnya itu seperti kamu sudah ngelakuin kesalahan. Yang fatal. Aku gak ngelakuin apa-apa. Gak pernah aku ngelakuin kesalahan apa-apa tuh gak pernah. Tapi tadi Dia sempat singgung masalah bangkrut bisnis. Aku gak tahu masalah kerjaan. Aku gak tahu sedikit pun. Iya. masa ibunya marah tanpa sebab? Mungkin. Sorry, kamu selama ini ya udah tunangan kan sama Ardan. Kamu suka nggak minta aku beliin ini dong, ini bayarin ini, bayarin itu yang enggak, aku nggak pernah Bener. kayak gitu. Bener, Kak, bener. Aku nggak pernah minta apapun sama Ardan. Satu perak pun aku nggak pernah. kamu jujur aja gitu, nggak usah malu-malu sama kita. Aku nggak pernah minta apapun, Kak. biasa dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Terus tadi juga bokapnya bilang kan temennya yang namanya Rani suka datang ke situ. Kamu kenal sama Rani? Rani teman SMA aku dan rekan bisnisnya Mas Ardan. Jadi coba tanya Rani dong. Rani di mana rumahnya? Di Depok. Disitulah Soraya cerita kalau ternyata Soraya, Rani sama Ardan ini adalah teman waktu SMA. Terpaksalah kita datang ke rumahnya Rani. Mudah-mudahan aja ada ya. Iya. Ran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Rani. Aku kangen loh sama kamu. Kamu apa kabar? Baik, kamu gimana? Aku sehat. Oh, ada apaan sih ini? Aku kesini mau minta tolong sama kamu. Minta tolong Kamu apa? tahu Ardan nggak di mana? Ardan. Ardan tuh hilang kontak sama aku. Aku udah telepon dia, aku udah SMS dia. Bahkan sampai aku datang ke rumahnya pun aku diusir sama mamanya. Rani juga kaget loh. Kenapa ibunya Ardan tuh bisa seperti itu berubahnya? Ada masalah apa? Lo kok bisa diusir kayak gitu? Ceritanya emang kenapa sih? Aku nggak tahu kenapa mamanya sampai ngusir aku. Aku juga nggak tahu kalau aku. Udah, kamu sabar dulu ya. Nanti aku cari Ardan. Aku nyari ke teman-temannya. Pasti ketemu kok. Kamu sabar dulu ya. Tapi berapa lama pernikahan aku tuh udah deket sama dia. Kamu sabar ya. Nanti aku bantu cari dia kok. Ya, kamu jangan nangis, jangan sedih kayak gitu. Ya, sebagai teman, Rani berusaha untuk menenangkan Soraya. Berusaha untuk ngasih pengertian. Dan berusaha untuk ngebantuin. Tapi ternyata Rani juga nggak tahu di mana keberadaannya Ardan. Rani ini kan bertiga sahabat ya? Sama Ardan, sama Soraya juga. Ya, sewaktu mereka tunangan, ini Ardan sempat ngomong sesuatu nggak? Atau mungkin terakhir sebelum seminggu yang lalu lah, kurang lebih seminggu yang lalu Ardan ini kan ngilang. Sempet ada sesuatu nggak? Nggak ada sesuatu apapun. Belum pernah komunikasi lagi, Kak. Terakhir ngerjain apa sama Ardan? Terakhir tuh Bisnis apa? pas tunangan dia aja. Aku udah ketemu sama dia. Udah lama banget. Iya, udah lama. Komunikasi juga nggak pernah loh, Kak. Jadi kalau menurut kamu kita harus gimana ini? Secara kita juga udah nanya sama Soraya, dia ini bingung kan mau kemana harus nanya. Teman-temannya juga udah nggak ada yang tahu, orang tuanya juga dia kaget. Ternyata orang tuanya sendiri ngusir dia gitu loh. Ini kira-kira ada masukan nggak buat kita? Yaudah deh, nanti aku telepon teman aku dulu, siapa tahu kenal sama dia. Siapa tahu kenal? Iya. Maksudnya, ya dia tuh emang susah banget Kak dihubungin ya temennya si Ardan itu. Nanti aku telepon deh sama dia. Nanti kalau udah dapat info tolong kasih tahu ya. Ya, kasih. Aku tolong saya. Kamu sabar dulu ya, kamu jangan sedih kayak gitu. Pokoknya kamu hubungin aku. Iya, Nanti aku janji miss call udah. kamu. Ya, udah kamu nggak usah cerita kayak gitu lah.
Udah ya, jangan nangis. Sabar, sabar ya. Nah akhirnya ya setelah beberapa hari kita berusaha untuk cari informasi tentang keberadaannya Ardan, ini kita jujur masih terus mencari ya. Kita udah tanya sana kemari tapi belum ada hasil. Ya dan tadi malam Rani ini ngubungin Soraya ya. Iya. Ini dia cerita apa ini? Ini Rani ngubungin Soraya. Dan dia katanya mau ngebantuin Soraya untuk mencari di mana keberadaannya Ardan. Berarti dia tahu dong. Iya, dia bilang pokoknya gue bantu. Dan aku Masih jadi pertanyaan nih, antara dia udah tahu Ardan di mana atau dia malah ngasih tahu gimana cara cari taunya. Nah itu dia, aku tanya kan, emang Ardan ada di mana? Dia bilang udah ketemu dulu aja, mumpung gue lagi ngasih sibuk. Lu temen gue, dia bilang gue pasti punya info buat lu bagus kok, dia bilang gitu. Nah, gue pikir mungkin Rani ini punya petunjuk. Petunjuk yang bisa kita jadikan modal utama mencari di mana keberadaannya Ardan. Gue pikir begitu. Janjianlah kita di sebuah kafe. Hai Kak. Kamu dari tadi? Maaf ya nunggu lama. Agak macet juga soalnya. Macet? Iya, sorry nih. Lumayan padet. Katanya kamu punya info apa nih? Iya sih, Bini. Tadinya aku mau nanya ke orang pintar. Kamu tahu nggak orang pintar? Maksudnya? Orang pintar ya, kayak Karanamba kayak gitu. Dukun. Bukan, ini bukan dukun, orang pintar kan. Rani ternyata tidak tahu di mana keberadaannya Ardan dan tidak ngasih petunjuk apa-apa. Dia malah menyarankan, yuk kita ke orang pinter. Maksudnya nggak ada cara lain apa ya? Jadi gini, ini kan cuma hilang biasa, baru seminggu gitu kan. Dan ini belum cari maksimal gitu harus kemana. Jadi aku harapannya itu mungkin kamu menunjukin suatu tempat di mana kita datang ke sana. Dan nggak harus ke orang pintar juga. Tapi kan siapa tahu aja kan dia bisa ngebantu, udah memang banyak orang yang nanya ke sana. Kamu sendiri pernah nanya sama dia, sama orang pintar itu kenal? Tapi Soraya ini mungkin kondisinya sudah depresi, ya. Dia sudah panik. Dia sudah sangat berharap dan ketemu sama Ardan. Rani, kamu bisa itu menjamin sama orang pintar itu? Menjamin apa? Percaya deh sama aku. Aku udah ngejamin Kak. Kamu Bantuin aku coba cari Ardan Kak. Ini satu-satunya cara biar aku bisa ketemu Ardan Kak. Udah gak tahu lagi, Kakak tahu kan semua. Kemarin aku diusir kayak gimana. Sekarang aku udah ada yang bantuin Kak. Dia udah kasih solusi, Rani udah kasih solusi sama aku, sama kita. Please. Oke. Sekarang gini. Ya akhirnya dia memaksa kita semuanya untuk ayo Mas, cobalah Mas. Kita datang ke orang pinter Mas. Siapa tahu benar Mas. Mungkin dengan orang pinter kita bisa tahu di mana keberadaannya Ardan Mas. Berat, jujur berat buat gue untuk ngikutin itu. Tapi ini Soraya memaksa, memohon, dan gue bilang sama dia, oke lu yang minta. Kak, please bantuin aku Kak. Ayo, Rani udah kasih solusi. Adalah Kak Feli. Ya udah gini, aku tidak, jadi gini, aku tidak
Bukannya aku setuju, enggak. Cuman aku mengikuti apa yang kamu inginkan. Oke, aku ngikutin dan aku akan kawal. Kita lihat nanti seperti apa, ya. Seperti apa pencariannya dan seperti apa dukun itu atau paranormal itu atau orang pintar itulah apalah. Ya, dia melakukan seperti apa, nanti kita akan lihat. Ya. Hari itu juga kita menuju ke paranormal atau orang pintar. Yang katanya Rani mujarab banget, hebat banget katanya. Bisa membantu mencari orang yang hilang. Nanti kalau di sini kita nggak dapat apa. Permisi. Aki. Kamu Soraya kan? Kok tahu itu Soraya? Kamu mau mencari pacar kamu atau tunangan kamu? Gua sama Feli langsung lihat-lihatan di situ. Kok tahu paranormal ini? Dan paranormal ini atau dukun ini langsung melakukan ritual. Dia diem, komat kamit, gue nggak ngerti dia baca apaan, antara percaya dan enggak. Tiba-tiba nggak lama loh, tanpa basa-basi dia bilang, sebenarnya tunangan Ibu Soraya itu ada di suatu tempat jauh di Gunung Sindur. Di rumah siapa, Ki? Dia berada di rumah seseorang yang Siapa? menetap di sana. Siapa, Ki? Sebenarnya Ibu Soraya juga tahu siapa orangnya. Saya tahu, Ki. Kamu tahu? Tahu kayaknya di rumah Maya ya, Ki ya. nah tiba-tiba ini Rani yang bilang, di daerah Gunung Sindur itu ada seorang perempuan namanya Maya. Iya, tapi kenapa cuma kamu yang tahu tentang Maya? Aku kenapa nggak tahu sama sekali, Ran? Aku ini tunangannya, bahkan aku nggak tahu siapa Maya. Dan kamu lebih tahu. Ada kemungkinan besar kalau Ardan ini selingkuh. Aku nggak kesel, Ran. Tunangan aku sendiri loh, Ran. Tinggal sama perempuan lain, Ran. Sabar. Nah kita tanya sama Rani di mana tempat tinggalnya Maya, dikasih alamatnya. Tapi sayangnya Rani ini tiba-tiba dia tidak bisa ikut. Ran, kamu ada alamatnya? Ada. Tapi maaf banget ya, aku nggak bisa nganter. Sama Kamu yang tahu kan? Kak, aku nggak bisa, aku ada ketemu sama klien. Maaf banget ya, Kak. Maaf banget. Terus? Aku nggak bisa. Gimana, Kak? Nanti aku kasih alamatnya aja ya. Ya, Kak, maaf banget ya. Maaf banget. Ya, Rajin. Masya Allah. Ran, tunggu dong, Ran. Udah nggak pergi aja sih, Kak. Cepetan, aku udah takut banget di sini. Ayo. Dapat alamatnya, akhirnya kita menuju ke tempatnya Maya, daerah Gunung Sindur. Sepanjang perjalanan, gue sempat istirahat karena capek di situ. Tapi gue sempat dengar si Rani ini ngubungin Soraya. Dia kayaknya mantau dan ngasih petunjuk di mana menuju ke alamat rumahnya Maya. Sempat mantau, sempat ngasih petunjuk, sempat ngasih tahu di situ.
Kak, apaan tuh, Kak? Kak. Apa sih? Apaan, Kak? Apaan? Apaan, Kak? Kacanya. Kak. Kenapa? Nah, tiba-tiba driver ini ngerem mendadak. Semuanya kaget di situ. Ada apa ini? Dari kaca depan mobil kita seperti dilempar sesuatu, prak gitu. Apa sih? Itu apaan? Coba lihat. Itu dikasih berapa, Kak? Dikasih apaan, Kak? Apa sih? Kaget semuanya, keluar semuanya. Ada apa ini? Driver kaget, semuanya kaget. Kita turun, kita keluar dan lihat di situ. Kak, ini kok kayak gini? Kenapa? Ini ada tanah. Apa sih? Kembang. Ini tadi kenapa sih ceritanya? Iya, Ada lempar. Gak tahu, nggak ada ngelempar, Kak. Aneh banget ini, aneh gitu. Malam-malam kayak ada orang yang lempar mobil kita dengan tanah kering dan di situ ada bunga-bunga. Dan kata salah satu kru bilang itu adalah tanah kuburan. Pas kita membahas masalah itu, tiba-tiba kru kita bilang, "Oh, itu ada orang lari di situ." Kita kejar di situ. Alba berusaha ngejar di situ. Tanah kuburan dilempar ke mobil kita. Ada yang bilang bikin sial lah, bikin apes lah. Dimantra-mantrain lah. Udah masa bodoh. Ayo, kita pulang aja, Kak. Yuk kita lanjutin berjalan dulu. Yuk. Ayo, masuk. Kita harus lanjutin perjalanan ini. Kita udah nyampe sini. Tapi aku takut, Kak. Dengan banyak teror kayak gini. Ini tuh udah teror, Kak. Dan kita nggak tahu maksudnya apa. Udah mendingan kita pulang aja. Yang sekarang kita udah di Gunung Sindur, udah di Desa Curug. Ini udah desanya ya? Oh iya, Iya. ini Desa Curug, Pak. Udah terlanjur ini. Kita tinggal. Iya, Iya, nanti kayaknya kita- kita depan mobil nggak bisa lewat juga kayaknya. Jadi Iya. Jadi ini semua udah terlanjur. Tinggal ngebuktiin bener nggak omongannya si Rani ini. Tinggal bener nggak omongannya si Dukun ini. Udah gitu aja. Iya. Ntar baru dari situ kita ambil. Keputusan. Nah, Habis udah. itu mau gimana? Ya udah. Pak, sini aja, Pak. Sampailah kita di Desa Curug, perkampungan tempat rumahnya Maya. Tanya sama salah satu yang lagi ronda di sana, warga di sana. Mananya ini daerah Gunung Sindur, Pak? Iya betul. Desa apa? Desa Curug, Pak. Iya betul. Kenal sama Maya nggak, Pak? Tinggalnya di daerah ini, desa ini, kecamatan ini. Oh ya, dia bilang tahu. Dianterin lah sama warga tersebut. Pas dianterin ke rumahnya Maya, ini kosong, Pak. Kosong, Kak. Bapak kok nganterin kita ke rumah kosong, Kak? Bapak yakin ini rumahnya Bu Maya? Benar. Rumah Maya Tumut. Udah lama kosongnya? Kosong loh, Kak. Udah berapa bulan kosong. Bapak nggak bercanda kan? Ini rumah Bu Maya. Benar, itu rumah Maya. Bu Maya di sini tinggal sama siapa? Perasaan ada 2 orang. Dua orang. Laki perempuan atau? Ya itu lah. Enggak. Ini bener nggak sih Maya yang kita maksud? Gue sempat nanya berkali-kali sama bapak itu. Ya Maya cuma di daerah ini cuma Maya
yang rumahnya ini mas, nggak ada lagi. Ma yang dimaksud cuma rumahnya itu, nggak ada lagi. Kenal Ardan nggak? Nah warga di situ yang kita tanyain, dia juga ragu. Saya nggak begitu kenal mas. Kita kasih fotonya, dia juga bingung. Nah kalau emang bener itu rumahnya Maya, terus Ardannya kemana? Pak, ini cowoknya yang ini bukan Pak? Yang tahu. Nggak kenal. Tapi kayak gini nggak Pak orangnya Pak? Ini Pak, saya besarin gambarnya. Gua nggak tahu sih. Kita coba telepon Rani untuk cross check, untuk tanya lebih lanjut. Handphonenya di reject. Ya kita berpikir positif, ya mungkin dia lagi meeting atau lagi mungkin ada acara. Jadi dia nggak mau diganggu. Ya udah. Udah diangkat Kak, di reject. Coba aku telepon lagi ya. Kita udah jauh-jauh dulu, kita udah jauh-jauh loh sini. Nggak aktif sekarang nomornya. Rani sekarang nomornya nggak aktif, barusan aku di reject teleponnya. Nomor yang lainnya ada nggak? Nggak ada. Nomor yang lain mungkin. Aku nggak punya nomor yang lain. Mau telepon nomor berapa? 0810 Iya. 3408. Ini nomornya Pak ya, udah saya simpan ya. Nanti kalau ada apa-apa hubungin saya Pak ya. Makasih banyak Pak ya. Ada. Makasih ya Pak. Pak, kasih ya Pak. Iya makasih Pak. Kak, ini nggak mungkin Rani salah kasih alamat Kak. Ini nggak mungkin. Ya udah sini aja. Gimana? Kita istirahat aja. Besok kita coba lanjut lagi ke tempatnya Rani. Kita tanya langsung kenapa dia nyuruh kita ke sini nih. Ini nggak ada orang sama sekali dan nggak ada yang kenal. Rani, kita mau ketemu langsung sama Rani ya, untuk menanyakan kenapa kemarin dia kok nggak ada kabar sama sekali. Pas sampai rumahnya Rani, kita mau masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba kita ngelihat seseorang yang sepertinya kita kenal dan kita udah ketemu. Itu kan dukun yang kemarin kan? Kak, itu dukun yang kemarin. Ngapain di sana? Ternyata paranormal itu yang namanya Ki Jalut baru aja keluar dari rumahnya Rani. Pertanyaannya ngapain coba di rumahnya Rani? Bukannya rumahnya jauh banget di sana. Kita datang ke sana aja mulai dari terang sampai malam macet total di sana. Kok sekarang paginya? Kok sekarang ada di rumahnya Rani? Ngapain dia bela-belain ke rumahnya Rani? Tujuannya apa? Iya, itu dukun yang kemarin, Kak. Kak kan ingat gak sih mukanya? Udah gini aja kita masuk ke rumahnya Rani aja. Ayo. Kita turun. Ke rumah Rani. Kak. Itu Rani, Kak. Itu Rani. Itu mau ngapain dia keluar? Oh itu Rani juga. Dia mau ngapain dia keluar? Itu Rani. Fix banget itu Rani. Gini aja. Ayo, Kak, Kamu dan gini, kamu ikutin Rani. Aku Tadi coba kan ikutin dukun dukun baru tadi ya. keluar dari rumah Iya dia. tenang dulu dong, tenang dulu ya. Aku coba ikutin dukunnya ya. Dukunnya udah jauh banget. Yuk, Mana? Ayo, Almer Kak, monitor, dia mau pergi. tim monitor. Ayo, dia mau pergi, Kak. Ayo tim monitor ya sebentar. Ini kita lagi. Ya. Tim ya, bawa motor ke sini tolong dong. Feli sama Soraya ngikutin Rani dan gua berusaha untuk cari informasi tentang dukun itu. Kamu ikutin Rani, aku naik motor ya. Ya, yaudah ntar aku kabarin ya. Kamu kabarin aku. Hati-hati. Kak, dia keburu jauh, Kak. Ya oke. Gue pakai motor ngejar dan coba cari informasi keberadaan dukun ini. Wah, udah ketinggalan jauh kita. Kita sempat nyari kesusahan. Ya.
Coba cari kesana kemari, akhirnya kita beruntung. Mas, Hati-hati. Pak, kok ada di sini? Pas gue mau nanya baik-baik, dia malah ketakutan. Dukun ini malah ketakutan, panik dia. Loh, Pak! Pak, Pak! Langsung kabur, dia lari ke belakang, lewat semak-semak, dan dia loncat ke tembok. Tembok ke atas loh, itu tinggi banget temboknya. Kemana dia? Apa yang menyebabkan dia takut? Nah, ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan ini. Pasti ada yang nggak beres. Dia lewat tembok deh, loncat pagar. Tuh. Akhirnya kita rundingan di situ, di warung tersebut. Kita tanya sama bapak warungnya. Pak, kenal nggak sama dukun yang barusan duduk di sini tadi ngopi itu? Kenal nggak, Pak? Dukun yang duduk sini, Pak? Sini, Pak. Dukun. Iya, duduk yang di sini tadi yang saya kejar itu, kabur itu. Dukun kan? Bukan, dia bukan dukun. Yang barusan di sini kan? Di sini ya, bukan dukun dia. Sini Pak, duduk sini Pak. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu Pak ya. Bapak tahu kan dukun tadi ini? Hah? Dukun? Dia bukan dukun, Mas. Yang tadi yang duduk sini Pak. Iya, dia bukan dukun. Bukan dukun? Bukan. Waduh. Bapak itu bingung dukun yang mana? Yang barusan Pak, yang duduk di sini tadi lari waktu saya samperin. Nah, Bapak itu bilang, ya, yang jaga warung itu bilang, itu bukan dukun, Mas. Itu Udin namanya. Oh, dia bukan dukun, Pak? Bukan. Oh, terus dia kerjanya apa? Dia nggak ada kerjaan. Itu bukan dukun, Mas. Itu Udin. Pengangguran di sini. Pengangguran? Jadi Udin ini bukan dukun, dia pengangguran. Bapak nggak salah, Pak. Dia bisa kok Pak bantuin orang. Enggak, Mas, dia pengangguran. Udin tuh rumahnya di sini, Mas. Tuh, di sebelahnya tembok itu. Oh, nomor berapa? Hei, itu dia! Hei! Hei, mau kemana? Kita aja! Tinggal! Pegang bro! Hei, hei! Ngapain kabur? Kabur! Hah? Tanya baik-baik malah kabur. Hah? Ngapain itu kabur? Masih ikut bang. Lu nipu ya? Kita kejar di situ, kita tangkep dia minta ampun Mas, ampun, tolong. Saya nggak salah. Saya cuma disuruh. Ngaku semuanya, oke? Iya.
Lu disuruh pura-pura? Iya. Lu jadi dukun. Lu mau? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita. Bang, saya cuma disuruh jadi dukun doang, Bang. Beneran, sebelumnya juga Burani udah suruh nyari saya dukun. Sebentar. Lu disuruh jadi dukun, pura-pura. Nah, terus lu juga disuruh nyari dukun. Maksudnya apa? Lu kalau ngomong yang bener nih ngomong itu lu. Hah? Lu udah ngerusak rumah tangga orang nantinya lu. Lu udah menghancur hubungan orang lu. Saya minta maaf, Bang. Iya, kenapa? Lu jujur. Iya, Bang. Masih ada rahasia lain lagi nggak? Nggak ada, Bang. Cuman Nggak ada. saya disuruh sama Burani untuk jadi dukun doang, Bang. Untuk apa? Saya itu juga kurang tahu, Bang. Bener lo ya. Kalau lu bohong, gue usirin lagi lo. Terus tadi gue sempat denger nih, 6 bulan yang lalu apaan? Apa 6 bulan? 6 bulan yang lalu Burani juga suruh nyari dukun sama saya, Bang. Kenapa dia disuruh Rani seperti itu? Tujuannya dia nggak tahu. Nah, cuman ada satu poin di sini yang keluar dari mulutnya Udin. Dia bilang dia juga disuruh Rani untuk mencari dukun. Kalau bolak-balik suruh nyari dukun sih? Masa lu nggak tahu sama sekali? Tujuannya apa? Saya benar-benar nggak tahu untuk masalah Burani suruh cari dukun sama saya, Bang. Dia nggak jelasin sama sekali. Di mana alamat dukun itu? Siapa nama dukunnya? Dikasihlah alamatnya. Alamatnya di sini, lokasinya di sini, daerah ini, datang aja Pak ke sana. Orang semua kenal sama dukun ini. Oke, daerah Tanjung Priok, Bang. Tanjung Priok. Iya, Oke. benar. Jujur ya, Iya, benar, Bang. kita tahu rumah lu. Iya, Bang. Ya, awas lu bohong. Iya, Bang. Udah, lu sana cabut lu. Udah, lu sana. Maaf, Bang. Aku sama Mandala mencar, Mandala sama tim ngekejar si dukun itu, dan aku sama Soraya ngelanjutin buat ngikutin mobilnya si Rani. Ya, dong Mas. Kak, itu dukun ngapain sih Kak? Aku nggak tahu, semoga Mandala dapetin itu dukun. Kak itu mobilnya Kak? Oh iya dia orang putih. Mas, ayo itu Mas, cepetan Mas. Ayo Mas. Mas cepetan Mas, nanti Dia kehilangan lagi Mas. Mumpung dia belum jauh. Dia mau kemana ya Kak? Ini kita udah mepet, mepetin aja Mas sama mobilnya Mas. Kak! Nah, mobilnya si Rani ini berhenti di pinggir jalan. Soraya udah heboh banget. Dia bilang, dia teriak-teriak kalau itu yang cowok berdiri di situ adalah Ardan. Itu Ardan! Hah, itu Ardan yang mana? Hah? Itu Ardan! Turun Kak! Dia mau kemana Kak? Gimana sih? Dia bisa dibilang Kak. Dia mau kemana dia? Itu dia ngapain sama si Rani Kak? Mas Salib Mas. Mepetin Mas sekarang Mas. Akhirnya kita nyalip, kita berhentiin. Si Soraya langsung turun, langsung geger, langsung bukain pintu. Dan di situ aku kaget banget. Mana gak ada Ardan? Dia bilang gak tahu. Dia bilang stop. Keluar dari sini. Apa sih lo ngomong gitu? Lo kemana sama ini? Udah. Lo gak bisa kayak gitu dong. Lo gak bisa kayak gitu. Lo yang santai aja. Lo yang santai. Lo gak usah tanya. Aku gak tanya sama cowok. Masalah pilih siapa. Lo Keluar, dan aku juga bingung di situ. Kenapa Ardan malah nampilin yang seakan-akan dia nggak kenal sama Soraya. Kayak dia tanpa rasa bersalah sama Soraya. Soraya kesel banget di situ, kayak puncaknya banget. Soraya emosi, dan Rani pun kesel sama Soraya. Di situ mereka berantem.
kemana? Lu mau kemana? Lu mau kemana? Selesai dulu. Selesai dulu. Ayo, ibu. Ya, kamu. Ya. Mereka jahat sama gua, Kak. Akhirnya aku coba tenangin, aku bilang ke Soraya, ya udah kita masuk mobil dulu karena kita nggak mungkin di pinggir jalan kayak gitu. Kita masuk mobil, kita jalan masuk mobil, mungkin dia saking keselnya dan dia juga lagi lemes banget, dia pingsan. Ayo pingsan! Pingsan! Ya Allah. Dia pingsan, di situ aku sama tim panik. Akhirnya kita gotong dia ke mobil. Nyampe mobil, aku langsung hubungin Mandala karena ini udah nggak bisa dilanjutin kalau kayak gini. Kita udah panik banget, dia keadaannya juga udah lemas. Man, tolong. Dia pingsan. Soraya pingsan. Hah? Aduh. Kenapa ceritanya ini? Nih, aku tadi ketemu sama Rani dan ternyata Rani itu ngejemput siapa? Ardan. Jadi ngejemput Ardan, selama ini berarti Rani tahu dong. Dan bisa aja selama ini dia yang sembunyiin. Tim kehilangan jejak untuk ngejar. Nggak tahu kemana mereka. Karena tim lebih mementingkan Soraya yang waktu jatuh pingsan. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ini mending kita break dulu aja. Karena lihat kondisi klien kita ini kan, ya kasian banget. Dia lagi shock banget, lagi terpukul banget ya. Yuk teman-teman kita coba istirahat aja dulu ya. Nanti kalau mungkin kan baru kita lanjut. Gue bilang sama Soraya, kita cuma dapat petunjuk dukun yang Rani katanya pernah datang ke dukun itu untuk minta tolong. Soraya sepakat kita datang ke dukun itu, Mas. Biar masalahnya selesai, Mas. Supaya saya tahu sebenarnya seperti apa ini kejadian. Kak. Itu kan mobil Buria. Itu, Buria itu siapa? Buria mamanya Ardan. Hah? Sebentar. Mamanya Iya. Ardan. Soraya yakin kalau itu adalah mobil ibunya Ardan. Gua kaget, Soraya kaget, Feli juga kaget di situ. Ini jelas-jelas ibunya Ardan ada di tempat itu. Bu, ini apa-apaan, Bu? Maksudin lu apa? Bu! Bu! Dasar pengaco ya! Apa? Hah? Ibu kenapa? Ibu mau pisahin aku sama anak ibu? Ardan, hah? Salah saya di mana, Bu?
Kamu mau tahu penjelasannya apa? Karena saya pengen punya anak itu bahagia, masa depannya gemilang. Kamu apaan? Perempuan pembawa nggak level sama anak saya. Ardan itu anak yang tampan, cocoknya sama orang kaya lagi. Dan si Rani, perempuan itu yang cocok dengan anak saya. Dia tetap nggak setuju kalau Soraya ini akan menikah sama Ardan. Dia nggak setuju. Dia bentak-bentak, dia marah. Bahkan dia dorong itu Soraya. Ibu jangan marah ibu sama saya, Bu. Ibu jangan. Ibu jangan. Ibu jangan marah saya. Ibu. Dari saya penjelasan yang benar, Bu. Lepasin! Kamu keluar dari kehidupan anak saya ya. Dan kali ini aja, kalian nggak usah ikutin lagi. Bu, coba ngomong baik-baik, Bu. Harusnya nggak seperti ini kan? Bu, jangan pisahin Lepasin! saya sama Ardan. Kamu nggak tahu malu ya? Nggak tahu malu kamu? Bu, jangan pisahin saya sama Ardan. Dasar Bu. perempuan. Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan bilang seperti itu, bisa nggak? Lepasin! Lepasin! Sore-sore. Jatuh tertelung. Masukan buat kita semuanya, kita itu bersahabat, ya harus tulus, ikhlas, dan murni. Bukan karena menginginkan sesuatu baru kita bersahabat sama seseorang, jangan. Bersahabatlah karena Allah. Ya, kita mencintai sahabat kita karena Allah, bukan karena dunia, tapi karena Allah. Itu. Nah, kita ambil kesimpulan di sini bahwa ternyata selama ini Rani sama ibunya Ardan itu bersekongkol. Ya. Mereka berdua merencanakan ini semuanya supaya Soraya bisa berpisah sama Ardan. Dan Rani bisa menikah sama Ardan. Tapi Allah berkehendak lain. Ya. Kun fayakun, yang terjadi adalah terjadilah. Ya. Semua jodoh, rezeki, umur Allah yang mengatur. Manusia hanya cuma bisa berencana, Allah semua yang mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.